COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama SARS-CoV-2 atau seringkali kita sebut virus corona. SARS-CoV-2 merupakan virus yang pada awalnya berasal dari kelelawar dan kemudian bisa menulari manusia. COVID-19 dapat ditularkan melalui 3 cara. Yang pertama, melalui droplet atau percikan air liur ketika orang dengan COVID-19 batuk atau bersin ataupun bicara. Yang kedua, pernah melakukan kontak erat dengan orang yang terkena COVID-19 seperti cium tangan, jabat tangan, berpelukan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pernah menyentuh permukaan benda yang telah terkontaminasi oleh virus corona. Apa yang perlu kita lakukan untuk memutus rantai penularan COVID-19? Yang pertama, mencuci tangan sesering mungkin setelah berpergian dari luar rumah, karena virus akan mati ketika kita cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, menjaga jarak sejauh 2 meter dan menghindari tempat padat orang seperti pasar, acara kondangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan masker dengan benar ketika berpergian saat sedang sehat maupun sakit. Keempat, tetap tinggal di dalam rumah dan menghindari kumpul-kumpul meskipun hanya di depan rumah. Dan yang paling utama dan terpenting, kita tetap melakukan pola hidup sehat sesuai anjuran dari Kemenkes. Walaupun kita di rumah saja, kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk tetap hidup sehat walaupun kita di rumah saja. Pertama, makan sehat dan minum suplemen. Setiap hari, anggota keluarga perlu untuk mengkonsumsi minimal 2 porsi sayuran dan 3 porsi buah atau sebaliknya. Semua sayur bagus untuk dimakan, terutama sayuran yang berwarna hijau tua, kuning, dan oranye, seperti kubis, timun, brokoli, labu, wortel, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan buah, semua jenis buah baik untuk dikonsumsi, terutama yang berwarna kuning dan merah, seperti jeruk, nanas, pisang, semangka, stroberi, dan lain sebagainya. Pilihlah buah dan sayur yang bebas pestisida dan zat berbahaya lainnya. Konsumsi sayur dan buah yang tidak merusak kandungan gizinya adalah dengan memakannya dalam keadaan mentah atau dikukus. Direbus dengan air akan melarutkan beberapa vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah tersebut. Pemanasan tinggi akan menguraikan beberapa vitamin seperti vitamin C. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik dibagi menjadi 2. Yang pertama, tetap melakukan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari, seperti berkebun, mencuci kendaraan, mencuci pakaian, berjalan kaki, bahkan mengepel lantai. Yang kedua, tetap melakukan olahraga di dalam rumah, seperti treadmill, yoga, ataupun melakukan senam dengan melihat video yang ada pada internet. Untuk melakukan aktivitas yang benar, kita perlu melakukan aktivitas fisik paling sedikit 30 menit setiap hari. Jika belum terbiasa, dapat dilakukan secara bertahap, lalu melakukan aktivitas fisik sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Yang ketiga, tidak merokok. Rokok diibaratkan pabrik bahan kimia. Dalam satu batang rokok yang dihisap akan dikeluarkan sekitar 4.000 bahan kimia berbahaya, yang diantaranya yang paling berbahaya adalah nikotin yang dapat menyebabkan ketagihan dan merusak jantung dan aliran darah, tar menyebabkan kerusakan sel paru-paru dan kanker, karbon monoksida menyebabkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen sehingga sel-sel tubuh akan mati. Rokok dapat menyebabkan beberapa penyakit yang berbahaya untuk tubuh kita, seperti penyakit paru-paru kronis, stroke dan serangan jantung, kanker kulit, kemandulan dan impotensi, kanker rahim, serta keguguran. Salah satu cara untuk tidak merokok adalah dengan mengurangi jumlah batang rokok yang dikonsumsi setiap harinya.
apabila seseorang menghabiskan 14 batang rokok dalam sehari, perokok perlu merencanakan pengurangan jumlah rokok selama 7 hari. Misal, pada hari pertama mengurangi 2 batang rokok menjadi 12. Pada hari kedua mengurangi 2 batang rokok menjadi 10 batang. Pada hari ketiga mengurangi 2 batang rokok menjadi 8, dan seterusnya hingga pada hari ketujuh perokok tidak mengkonsumsi rokok sama sekali. Bagaimana? Mungkin memang terdengar berat, tapi kita yakin kita pasti bisa. Kita dapat hidup sehat untuk melawan corona. Mari kita membantu tenaga medis kita memerangi penyakit COVID-19 dengan hidup sehat. Bersatu padu dalam memerangi COVID-19. Indonesia bisa!